Selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Mazmur 6 ayat 1 sampai dengan 11. Saudara, pemazmur manusia biasa sama dengan kita. Ia percaya kepada Allah seperti kita. Ia bagian dari umat Allah seperti kita. Ia juga pernah mengalami pergumulan yang berat, bahkan jatuh ke titik nadir atau titik yang paling rendah dalam hidupnya. Seperti kita juga. Sudah jatuh, tertimpa tangga. Sudah terhimpit tangga pula. Betapa sakit dan menyesakkan. Itulah yang dirasakan pemazmur, orang beriman. Suatu ketika, saudara, ia jatuh sakit. Ia merasa lemah, umlal dalam teks Ibrani. Merana, tidak berdaya. Kita tidak tahu persis apa penyakitnya. Yang jelas, terbilang parah. Tulang-tulangku gemetar, katanya. Jiwaku pun sangat terkejut. Perhatikanlah ayat 3 dan 4. Kata yang diterjemahkan dengan gemetar dan sangat terkejut, saudara, sama. Dalam teks Ibrani, bahal. Artinya, resah gelisah, gemetar, merasa ngeri. Kita dapat membayangkan. Pemazmur merasa begitu ketakutan. Sampai-sampai tulang-tulangnya gemetar. Dari ayat 6 yang menyebut maut atau mawet dan dunia orang mati, Sheol, kita tahu bahwa sakit sang pemazmur sedemikian parah dan bakal mengantarnya kepada kematian. Karena penyakitnya, ia merasa sudah dekat ajal. Penyakit itu akan merenggut nyawanya dan itu menakutkannya. Dalam situasi jatuh itu, saudara, pemazmur seperti tertimpa dan terhimpit tangga. Berita bahwa ia jatuh sakit kedengaran oleh semua lawan, ayat 8, atau musuh, alias seterunya, sarar atau oyef. Mereka tersohor sebagai para kriminal atau pelaku-pelaku kejahatan. Poale aven, ayat 9. Para kriminal, pelaku-pelaku kejahatan. Mereka begitu senang. Mereka mengumbar komentar sinis tentang dirinya dan penyakitnya. Mungkin mereka mengatakan bahwa pemazmur sudah ditinggalkan oleh Tuhan Allahnya. Mungkin mereka menyumpahinya supaya ia lekas mati. Hal ini, saudara, ketika diketahui sang pemazmur, sangat menyiksanya. Ia merasa sakit hati, teraduk-aduk oleh koas, kesedihan dan kemarahan. Begitu besar kesedihan dan kemarahan itu, sampai-sampai ia tidak bisa tidur. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Ayat 7. Akibatnya, saudara, penglihatannya terganggu. Mataku mengidap, rabun, asesah dalam teks Ibrani. Ini, adakah? Asesah, ini. Mataku mengidap, edakah? Mataku rabun. Ayat 8. Dalam situasi tersebut, saudara, sang pemazmur merasa Tuhan sedang murka kepadanya dan menghukumnya. Dengan kepanasan amarah, Tuhan sedang menghajarnya. Sebagaimana orang beriman lainnya, pemazmur memahami dua sisi dari murka atau amarah Allah, saudara. Sisi pertama adalah menghukum atau menghajar.
Sisi kedua adalah meninggalkan. Seorang yang berdosa dihukum atau dihajar Allah. Misalnya dengan sakit penyakit. Dan ditinggalkan Allah dalam keadaan tersebut. Allah menghukum atau menghajarnya dengan menyerahkannya kepada sakit penyakit yang mungkin akan membawanya ke dalam kematian. Saudara, pemazmur tidak tahu persis dosa apa yang telah dibuatnya. Ia berseru kepada Tuhan Allahnya, mohon anugerah. Haneni, Adonai, kasihanilah aku, ya Tuhan. Refaini, Adonai, sembuhkanlah aku, ya Tuhan. Bila Tuhan mengasihaninya, murka atau amarah Tuhan akan surut. Tuhan akan berhenti menghukum atau menghajarnya. Tuhan akan menyembuhkannya. Itulah pikir si pemazmur. Ia berseru kepada Tuhan, mohon kiranya Tuhan berpaling atau berbalik kembali kepadanya. Tidak terus-menerus menolak atau terus-menerus meninggalkannya dalam kesakitan yang akan membawanya ke dalam kematian. Syufa Adonai, kembalilah ya Tuhan. Halatsa nafsi, tariklah atau luputkanlah jiwaku dari maut tentunya. Hosieni lama ana hasdeka, selamatkanlah aku demi atau oleh karena kasih setiamu. Pemazmur minta diluputkan dari maut atau diselamatkan dari kematian. Saudara, bukan karena ia merasa layak. Ia mengandalkan hasad Adonai atau kasih setia Tuhan. Itu adalah komitmen yang berakar dalam anugerah atau anugerah Tuhan. Hasad atau komitmen berakar dalam anugerah Tuhan. Anugerah yang telah membuat pemazmur menjadi bagian dari umat Tuhan. Pemazmur tahu bahwa Tuhan Allahnya tidak akan tersinggung bila umatnya atau salah seorang dari umatnya menagih komitmennya. Bahkan dalam keterbatasan pemahamannya tentang kehidupan setelah kematian, pemazmur memberanikan diri untuk mengingatkan Tuhan bahwa jika ia dibiarkan mati, ia tidak bisa lagi mengingat Tuhan apalagi bersyukur kepadanya. Sebab tidak ada ingatan engkau di dalam kematian. Dan siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dunia orang mati? Saudara, berpegang pada kasih karunia dan komitmen atau kasih setia Allah kepadanya. Pemazmur mohon bahkan mendesak Allah untuk menyembuhkan dirinya dari sakit penyakit dan menyelamatkannya dari kematian. Hanya orang yang akrab, yang memiliki persekutuan yang mendalam dengan Allah, yang berani jujur kepadanya. Datang kepada Allah dengan segala kejujuran, rupanya meneguhkan imannya, saudara. Setelah mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, yakni ketakutannya, kesedihannya, kemarahannya, keyakinannya akan kasih karunia dan kasih setia Allah, permohonan, seruan, dan desakannya kepada Allah sesudah ia mencurahkan itu semua kepada Tuhan. Ia beroleh kepastian bahwa sesungguhnya Tuhan, Allah, tidak murka, tidak pula meninggalkan dirinya. Sebaliknya, pemazmur menjadi yakin bahwa Allah akan menjawab permohonannya dengan cara yang tidak akan mengecewakannya. Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Katanya dalam ayat 9b dan 10. Oh, betapa indahnya bersikap jujur, terbuka apa adanya kepada Allah, yang oleh karena kasih setianya semata atau kasih karunia-Nya semata telah berkomitmen kepada kita. Memang saudara, dalam Mazmur 6 ini, masalah atau persoalan si pemazmur belum selesai. Tetapi yang utama,
yakni perasaan dimurkai dan ditolak Tuhan, sudah dibereskan. Selebihnya adalah menyaksikan bagaimana Tuhan melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Demikian kata-kata dalam Efesus 3 ayat 20. Oleh karena itu saudara, pemazmur mengangkat wajahnya kepada para seterunya. Ia menyatakan bahwa mereka tidak dapat mengintimidasi dirinya lagi. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Begitu katanya di ayat 9a. Sebaliknya, mereka, para musuh atau seterunya itu, justru akan dipermalukan karena perbuatan mereka terhadapnya. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut, katanya. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Ayat 11. Sebab mereka sendiri akan menyaksikan betapa Allah membela dan membenarkan orang yang percaya kepadanya. Saudara, apakah yang dapat kita pelajari dari Mazmur 6 ini? Pertama, orang beriman, ya kita ini, bisa mengalami kesusahan atau masalah. Seperti pemazmur, sakit penyakit, kehilangan pekerjaan, kerugian dalam berbisnis. Orang beriman bisa juga mengalami kesusahan yang bertubi-tubi. Pengalaman pemazmur, sakit parah, kemudian diejek dan disumpahi oleh lawan-lawannya. Pengalaman kita, mungkin bisnis sedang lusuh, dilalah anak-anak sakit, dan utang sebentar lagi jatuh tempo. Sudah jatuh, tertimpa dan terimpit tangga rasanya. Tapi yang kedua, boleh jadi saudara kita menjalani hidup ini dengan jujur. Tidak pernah berusaha merugikan apalagi mencelakakan orang lain. Dan kita selalu berusaha melakukan yang terbaik yang kita bisa. Tapi kok kita didera berbagai kesusahan. Didera oleh berbagai-bagai macam persoalan. Lantas bagaimana? Datang kepada Allah, saudara. Dia berlimpah dengan kasih karunia. Dia berkomitmen kepada kita. Curahkanlah isi hati kita kepadanya. Kekecewaan kita, kemarahan kita, kepahitan kita, ketakutan kita. Jujur apa adanya. Terbukalah kepadanya. Menjeritlah, menangislah. Allah akan menampung air mata saudara. Menampung air mata kita dalam kirbatnya. Mazmur 56 ayat 9. Dan jika saudara telah berbuat dosa dan mengecewakan dia, akuilah dengan tulus dan mohon ampunannya. Ingat, ia setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Berserulah kepadanya, selamatkanlah aku Tuhan oleh karena kasih setiamu. Yang ketiga saudara, yakini dan syukurilah bahwa Tuhan sudah mendengar curahan hati saudara dan sudah menjawabnya. Nantikan Tuhan menyatakan jawabannya dengan tetap berpegang pada kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran bahwa ia berlimpah kasih karunia dan berkomitmen kepada kita. Kebenaran bahwa ia tidak akan mempermalukan kita. Dan kebenaran bahwa ia sanggup mengabulkan dengan cara-cara terindah yang melampaui apa yang kita doakan dan pikirkan. Untuk kebaikan kita dan demi kemuliaan namanya. Terpujilah Allah